para petugas manakib, ikhwan akhwat di mana saja berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin wal makbulin wal mabrurin, yang senantiasa diistiqomahkan, dipanjangkan umur dunia, diberikan kesempurnaan dengan kesehatan, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dianugerahkan rezeki yang berkah dan halal, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita sudah berada di tanggal 2 bulan Syawal. Dalam kitab Syuhur, bulan Syawal ini ada pada pasal yang ke-10, Al-Faslul Ashir, pasal yang ke-10. Di hadis syahr arba'atu ahruf. Bulan ini memiliki 4 huruf. Yang pertama yaitu huruf asyin, huruf sin. Yang kedua huruf al-wawu, huruf wawu. Ketiga huruf alif. Dan terakhir walam, huruf lam. Syawal itu artinya peningkatan. Peningkatan amal ibadah. Peningkatkan ketakwaan. Peningkatan muraqabah. Setelah kita digembleng 3 bulan berturut-turut untuk meningkatkan ketakwaan dan muraqabah kita beserta ibadah. Nah, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Dikatakan juga dalam kitab Syuhur, man lam yakun bainahu wa bainallah ta'ala at-taqwa wal muraqabah lam yasil ilal kasbi wal musyahadah. Orang yang tidak memiliki antara dia dan antara Allah ketakwaan dan muraqabah, maka dia tidak akan sampai ke maqam kasyaf dan ke maqam musyahadah. Ini tujuan digemblengnya kita 3 bulan, khususnya di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Di bulan Syawal ini terdapat 5 kemenangan bagi yang menjalankan puasa bulan Ramadan. Yaitu yang pertama la'allakum tattaqun. Yang kedua nuzulul Quran. Yang ketiga Lailatul Qadar. Keempat Idul Fitri. Dan kelima minal aidin wal faizin. Ini yang kita lakukan. Sebagaimana kita diajarkan oleh guru kita dalam acara pengajian anti gempa. Memperingati dan kemenangan. Di antaranya adalah 5 yang kita peroleh pada bulan Ramadan. La'allakum tattaqun artinya semoga kamu bertakwa. Kalau yang takwa akan kembali lebih bagus takwa.
Kalau yang belum takwa, semoga kamu bertakwa. Jadi la'allakum tattaqun adalah tujuan utama dari puasa Ramadan. Untuk apa? Untuk mencapai tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Di mana kalbu kita, hati kita dipenuhi dengan rasa takwa kepada Allah. Takwa yang bukan hanya sekedar mengikuti aturan dan larangan, bukan. Bukan takwa yang hanya ada di dalam syariat saja. Menjalankan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji. Bukan itu. Bukan hanya sekedar itu. Yang terikat dengan aturan-aturan. Yang terikat dengan aturan-aturan. Tapi ketakwaan hati yang selalu mengingat Allah dan muraqabah. Ketakwaan qalbu yang selalu mengingat Allah, zikir, dan muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Antabdullah ka'annaka tarah. La'alakum tattaqun, yang dimaksud pada ayat ini adalah proses penyucian qalbi. Proses penyucian hati. Dari segala bentuk kekotoran-kekotoran maksiat dan kekotoran-kekotoran nafsu duniawiyah. Sehingga kita dapat mencapai kedekatan dengan Allah. Karena kotoran-kotoran kemaksiatan, kotoran-kotoran nafsu duniawiyah inilah yang menjadi hijab, yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Pada bulan Ramadan inilah kita diberi kesempatan. Ya. Pada bulan Ramadan inilah kita diberikan kesempatan untuk membersihkan kalbu kita dari segala bentuk-bentuk dosa dan kesalahan-kesalahan. Dan juga meningkatkan kesadaran spiritual kita. Jadi, dengan demikian, kita dapat mencapai tatakun yang sejati. Ketakwaan yang sejati. Yaitu keadaan hati yang selalu mengingat Allah itu. Dan merasa diawasi oleh Allah. La'alakum tatakun adalah proses. Jadi la'alakum tatakun itu proses. Proses yang terus-menerus. Proses yang terus-menerus. Bukan hanya pada bulan Ramadan ini saja. Makanya dikatakan oleh guru kita, seluruh bulan adalah Ramadan. Ramadan 1, Ramadan 2, Ramadan 3, Ramadan 4, dan seterusnya. Karena la'alakum tatakun itu ada satu proses yang terus-menerus. Jadi kita mesti berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kesadaran spiritual kita sehingga kita dapat mencapai kedekatan diri kita dengan Allah dengan yang lebih tinggi lagi. Nah, itu dia. Ya, dikatakan memperingati 5 kemenangan, yaitu la'allakum tattaqun. Kalau kita bisa mengolah kalbu kita, mengolah diri kita, semakin hari semakin meningkat amal ibadah kita. Berarti la'allakum kita semakin meningkat. Yang kedua,
Nuzulul Quran. Dan memperingati kemenangan nuzul Quran. Turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk umat manusia. Dan keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut. Dan Al-Quran ini sebagai pembeda. Nuzulul Quran adalah satu peristiwa. Peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama kali pada bulan Ramadan. Momen yang sangat sakral. Di mana Allah mengungkapkan kalimatnya kepada Sayyidina Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai Ruhul Amin, sebagai penanya Allah untuk menggoreskan kalamnya di dalam qalb Rasulullah. Pada malam itu, pada malam turunnya Al-Quran, Allah tetapkan, Allah kokohkan, Allah teguhkan, dan Allah resmikan Sayyiduna Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul. Pengokohan. Sayyidina Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya Allah. Allah angkat janji setia. Atau Allah baiat Sayyidina Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan ucapan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayya Muhammad, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Hai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu bacaan apa? Bacaan apa yang dimaksud oleh malaikat Jibril untuk dibaca Sayyidina Muhammad pada waktu itu? Sedangkan pada waktu itu, malaikat Jibril tidak membawa sesuatu apapun. Tidak membawa buku. Tidak membawa papan tulis. Dia tidak bawa apa-apa. Dan keadaan pada waktu itu malam hari. Suasana gelap. Sayyidina Muhammad menjawab, malas tu biqari. Aku tidak bisa membaca. Tidak bisa membacanya Nabi, bukan karena Nabi dikatakan buta huruf. Tapi memang karena malaikat Jibril tidak membawa apa-apa, dan malaikat Jibril datang pun pada waktu malam hari. Suasana gelap. Malaikat Jibril betul mengulangi sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sayyidina Muhammad pun menjawab 3 kali, malas tu biqari'in. Lalu sebenarnya apa yang diperintahkan untuk dibaca oleh malaikat Jibril kepada Sayyidina Muhammad pada waktu itu? Jawabannya ada satu kalimat. Kalimat ketetapan yang terdapat di dalam surat Muhammad ayat 19, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah yang diperintahkan untuk dibaca oleh malaikat Jibril kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang teragung. Kalimat yang termulia. Kalimat tauhid. Kalimat takwa. Yang menjadikan status Sayyidina Muhammad bin Abdullah menjadi seorang Nabi dan Rasul. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW dibaiat untuk membaca kalimat la ilaha illallah, Nabi Muhammad bin Abdullah belum menjadi Nabi dan Rasul.
Jadi setelah Sayyidina Muhammad membaca La ilaha illallah, maka statusnya berubah. Diangkat oleh Allah. Menjadi seorang nabi dan seorang rasul, penutup para nabi sebagai rahmatan lil alamin. Dan Allah menjadikannya sebagai kekasih. Dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi nuzulul Quran yang terjadi pada tanggal 27 Ramadan adalah awal dari proses penyampaian wahyu Allah kepada manusia yang akan menjadi petunjuk dan pedoman bagi mereka di dunia dan akhirat. Begitu pula dengan adanya talqin zikir yang kita dapatkan. Akan menjadi petunjuk dan pedoman bagi para murid di dunia dan akhirat. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Sayyidina Muhammad SAW adalah kalamullah yang hidup, yang memiliki kekuatan untuk mentransformasikan hati manusia dan membawa mereka kepada kedekatan dengan Allah. Begitu pula dengan kalimat La ilaha illallah yang ditalqinkan ke dalam kalbu, ke dalam hati-hati kita, memiliki kekuatan untuk mentransformasikan kalbu kita, membawa kita kepada kedekatan dengan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Kenapa? Karena nuzulul Quran, talqin zikir adalah cerminan dari rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada kita, kepada manusia. Allah tidak hanya mengutus nabi dan rasul, tapi juga mengirimkan kitab suci untuk membimbing mereka di jalan yang benar. Bukan hanya mengutus Nabi Muhammad, tapi juga mengirimkan kitab suci, yaitu Al-Quran. Bukan hanya mengutus guru kita, tapi Allah juga membimbing kita melalui takdir. Jadi dengan begitu, nuzulul Quran adalah peringatan akan kasih sayang Allah. Talqin zikir adalah peringatan akan kasih sayang Allah yang tidak terhingga kepada manusia, yang tidak terhingga kepada kita. Maka dikatakan talqin zikir adalah nikmat yang amat agung, nikmat yang amat besar. A'zamul nikmat. Sebagai undangan, sebagai panggilan untuk kembali kepada Allah. Menghidupkan kembali spiritualitas kita. Jadi dengan membaca Al-Quran, dengan mengkaji Al-Quran, dengan mengamalkan, mengamankan, melestarikan La ilaha illallah, kita dapat menghubungkan diri kita dengan Allah dan menerima rahmat Allah. La ilaha illallah kan adalah salah satu ayat min ayatil Quran. Jadi la ilaha illallah ini adalah salah satu ayat min ayatil Quran yang terdapat dalam surat Muhammad ayat 9. Maka bagi siapa saja yang telah ditetapkan untuk mendapatkan, untuk mengamalkan, untuk mengamankan, dan untuk melestarikannya, berarti dia adalah orang-orang yang terhubung dan mendapatkan rahmatnya Allah yang dijadikan sebagai kekasihnya. Alhamdulillah faddalana ala katsirin min ibadi. Sungguh luar biasa. Apa yang kita terima? Kebesaran dari Allah, kasih sayang dari Allah, rahmatnya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Oleh karena itu, pada bulan Syawal ini, kita jangan kendor. Kita selalu tingkatkan kualitas kita spiritual,
tercapai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita selalu ittiba, mengikut kepada guru kita, berkah segalanya semuanya selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.